semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas animasi 3 dimensi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengolah objek 3D hard surface. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Karena pembelajaran kita dilaksanakan secara daring, untuk absensi silahkan diisi pada Google Form yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Ya, sebelum menginjak ke mata pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita mengulas materi yang sudah kita pelajari. Di minggu lalu, kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat objek 3 dimensi. Ya, apakah kalian ada yang masih ingat langkah-langkah cara membuat objek 3 dimensi? Ya, tentu saja pasti kalian ingat. Karena kita akan mempelajari mata pelajaran animasi 3 dimensi, usahakan untuk selalu fokus. Ya, betul sekali. Apakah di antara kalian ada yang sudah mengetahui apa manfaat dari objek 3D hard surface dalam kehidupan sehari-hari? Dan juga bagaimana cara mengolah objek 3D hard surface? Jika belum, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Dan di akhir pembelajaran nanti, kalian akan mengetahui kesimpulan dari mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana cara mengolah objek 3 dimensi. Jenis pemodelan objek 3 dimensi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hard surface dan yang satu lagi adalah organic modeling. Objek 3D hard surface memiliki sudut yang tajam. Contohnya adalah kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pemanfaatan objek 3D hard surface dalam kehidupan sehari-hari. Dengan animasi 3 dimensi, objek akan terlihat lebih hidup dan lebih nyata. Karena objek 3 dimensi atau animasi 3 dimensi memiliki bentuk, volume, dan ruang, serta koordinat X, Y, dan Z. Ya, betul sekali. Dengan keunggulan tersebut, banyak sekali objek 3D hard surface yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan pemanfaatan objek 3D hard surface dalam berbagai bidang. Pertama, dimulai dari pemanfaatan di bidang industri media. Ya, pada bidang industri media biasanya objek 3D hard surface digunakan untuk pengenalan organ. Pada bidang industri periklanan, biasanya objek 3D hard surface digunakan untuk membuat karakter atau objek. Pada bidang industri video game, biasanya objek 3D hard surface digunakan untuk objek, karakter, atau aset lainnya yang mendukung proses pembuatan video game. Kemudian pada bidang pendidikan, biasanya objek 3D hard surface digunakan untuk menambahkan aset dalam pembelajaran. Nah, kemudian pada bidang arsitektur, seperti yang banyak kita jumpai pada bidang arsitektur biasanya digunakan untuk menunjukkan bangunan ataupun rumah dan sebagainya. Dalam komunitas teknik desain biasanya digunakan untuk menunjukkan alat baru, kendaraan, atau jumlah penggunaan data. Mengolah pemodelan objek 3D hard surface. Pada dasarnya kita sudah membuat sebuah objek animasi. Agar objek tersebut terlihat lebih hidup dan juga lebih menarik, tentunya ada pengolahan-pengolahan tambahan yang harus dilakukan. Berikut merupakan beberapa pengolahan yang dapat dilakukan agar objek animasi 3 dimensi hard surface menjadi lebih menarik. Pertama adalah pengolahan bentuk, yang kedua pengolahan warna, yang ketiga pengolahan tekstur mapping, yang keempat pengolahan tata cahaya, dan yang terakhir pengaturan setting kamera. Yang pertama adalah pengolahan bentuk. Jenis pengolahan bentuk merupakan jenis pengolahan yang paling dasar. Awalnya kita membuat sebuah objek 3 dimensi yang kemudian objek tersebut akan dibuat menjadi lebih menarik. Contohnya adalah sebuah kursi yang memiliki sandaran akan dibuat menjadi lebih menarik dengan menambahkan sebuah ukiran. Yang selanjutnya adalah pewarnaan. Dengan adanya pewarnaan, objek 3 dimensi akan menjadi lebih menarik. Tekstur mapping. Pada dasarnya, tekstur merupakan metode yang digunakan untuk menambahkan sebuah gambar, warna, atau tekstur pada sebuah objek. Tekstur mapping biasanya digunakan sebagai permukaan dari sebuah objek. Contohnya, sebuah meja pada dasarnya polos, kemudian meja itu ditambahkan sebuah tekstur berupa kayu, sehingga meja tersebut terlihat bertekstur kayu. Selanjutnya adalah tata cahaya. Dengan adanya cahaya atau lighting akan memperlihatkan sebuah objek menjadi lebih realistis.
Dengan adanya lighting akan memperlihatkan sebuah bayangan dan refleksi sehingga menghasilkan komposisi yang baik. Lighting juga berfungsi dalam penggunaan proses rendering. Dan yang terakhir adalah tata kamera. Tata kamera digunakan untuk menunjukkan bagaimana point of view atau objek yang akan terlihat oleh audiens nantinya. Kemudian tata kamera ini digunakan untuk menunjukkan hasil akhir objek yang akan dilihat pada proses rendering. Selanjutnya adalah mengolah objek 3 dimensi hard surface. Setelah mengetahui beberapa pengetahuan tentang manfaat dan pengolahan objek 3D hard surface, silahkan lanjutkan proyek kemarin yang sudah kalian buat bersama kelompok menjadi proyek yang lebih baik lagi. Kemudian dikumpulkan dalam Google Classroom. Setelah itu, buatlah sebuah kesimpulan berdasarkan apa yang kamu pahami tentang mata pelajaran hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara menambahkan tekstur pada sebuah objek 3 dimensi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.